pada saat pengangkatan kan saya diangkat secara resmi. Dicatat, diungkapkan ya secara transparan dalam laporan tahunan, tidak boleh diabaikan atau ditiadakan tanpa dasar hukum yang sah. Nah, ini nomor 17 ini pasal 420 sampai dengan pasal 422 ya, tentang remunerasi secara akurat dan berkala. Prinsip piercing the corporate veil dalam pasal 3 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila pemegang saham bersangkutan terlibat dalam perebutan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Pasal 412, 413 Companies Act tahun 2006 bahwa kewajiban mengatur tentang mengungkapkan manfaat direktur terhadap remunerasi uang muka, kredit dan lain-lain. Pasal 439, 439A ya terhadap laporan remunerasi dan kebijakan remunerasi, dan bahwa terdapat kewajiban di seluruh grup dari global perusahaan sampai dengan dilakukan entitas yang tergabung dalam grup perusahaan di negara Indonesia. International Financial Accounting Standard ya, 24 IAS 24, setiap utang remunerasi gaji, tunjangan honorarium maupun hak finansial lainnya itu direksi wajib dicatat sebagai liabilitas utang dalam laporan keuangan. Ini poinnya, bahwa tidak ada lagi penetapan remunerasi direksi dalam jangka waktu yang signifikan merupakan bentuk kegagalan tata kelola perusahaan. Yang kita lihat di sini ada corporate government failure, khususnya dalam aspek akuntabilitas, kewajaran atau fairness dan tanggung jawab organ perseroan. Bahwa kondisi tersebut juga mencerminkan tidak berjalannya mekanisme ya pengendalian internal kontrol yang semestinya, yang memastikan setiap organ perseroan memperoleh hak secara sah dan transparan. Sekian bentuk dari dasar-dasar hukum yang kita sampaikan kepada rekan-rekan media agar bisa kita tahu guidance-nya terhadap Bang Alex ini dalam posisi positioning, baik itu secara undang-undang maupun secara hukum pidana, baik itu perdata ataupun pidana yang akan kita lakukan setelah kita melakukan satu pendahuluan terhadap apa yang dirasakan Bang Alex. Oke, sebelum ke Bang Alex dulu, mungkin udah upaya hukum apa aja yang dilakukan, misalnya somasi atau? Ya, kita sudah melakukan undangan. Ya, pertama kali kita lakukan undangan. Kita sudah melakukan undangan, tetapi surat undangan itu sudah sampai dan sudah tersampaikan kepada para pihak yang berwenang, artinya baik itu Dewan Komisaris ya, Komisaris dan juga Presiden Direktur ya, Komisaris ya, dua kali undangan, tapi tidak diindahkan. Ada respon? Belum ada respon pada waktu proses undangan. Pada waktu somasi pertama kita lakukan undangan somasi pertama. Di undangan somasi pertama dapat jawaban informasi kepada tim kita bahwa katanya bahwa apa yang disampaikan tidak ada dasar hukumnya. Kita akan uji apakah apa yang dilakukan Bang Alex dengan keadaan yang dialami, dia rasakan, dan semua yang ada sesuai dengan fakta-faktanya sudah kita kumpulkan, maka kita akan buat terang ini kasusnya, maka kita akan kita lakukan upaya. Yang namanya upaya ini kita melihat adanya satu itikat baik. Kenapa? Karena kita selalu mengedepankan itikat baik untuk orang bisa melakukan duduk bareng. Karena Bang Alex ini adalah orang yang tidak pernah lupa akan tempat dia bekerja, nggak mungkin lupa. Apa yang sudah dia dapatkan, apa yang sudah dia lakukan, dia pasti akan tahu bahwa bagaimana perusahaan akan membuat Bang Alex juga merasa diorangkan, merasa
segala sesuatu yang menjadi haknya itu bisa dia dapatkan. Dan tentunya dalam hal ini ya, kita melihat berbagai orang yang sudah menjabat, baik itu dari komisaris. Tentunya Bang Alex juga sudah mengalami pejabat-pejabat mana yang dulu dan sudah berjalan, terus sekarang ini pejabat baru. Tentunya ini sudah suatu hal yang perusahaan sudah tahu bagaimana kinerjanya Bang Alex selama ini. Selama 8 tahun sudah berjalan dan 6 tahun menjadi direksi di perusahaan holding, ya artinya perusahaan besar yang sudah masuk ke dalam bentuk di perusahaan itu. Artinya di sini kalau Bang Alex lihat di sini, tanggung jawab, fungsi kerja, bahkan juga identitasnya Bang Alex itu dipakainya untuk apa? Untuk ya proses pajak perusahaan, untuk proses kontrak dalam kontrak dengan klien dan perusahaan-perusahaan lain yang harus Bang Alex tanda tangan di situ. Nah, ini perhatikan ini. Ini ada rekan-rekan media akan tahu, karena nanti kalau kita melakukan langkah selanjutnya, tentunya ini yang menjadi poin. Kita masih merahasiakan perusahaan mana. Kita belum kita buka ini perusahaannya. Tapi dalam hal ini kita selalu mengedepankan ayolah duduk bareng. Apa sih masalah yang nggak bisa diselesaikan? Tapi kita lihat di sini itikadnya tuh belum kelihatan. Kan dari awal kelihatan itikat itu. Kayak orang melakukan kita meminta segala sesuatu yang perlu verifikasi, perlu kita menguji, perlu kita tahu bahwa ini adalah satu tindakan yang dirasa Bang Alex itu mengalami satu kerugian baik material, baik formil, baik mengenai kehidupan dan keselamatannya Bang Alex. Cara apa? Nah, semua alamatnya Bang Alex, KTP Bang Alex itu kan bentuk dari semua sesuatu yang harus disampaikan kepada klien-kliennya, dan ini disebar kemana-mana kan, ibaratnya bahwa itu ada kontrak dan KTP-nya alamatnya Bang Alex. Kita patut duga bahwa perusahaan ini tidak memiliki hubungan hukum apa-apa terhadap kontrak-kontraknya. Yang punya hubungan hukum itu adalah Bang Alex. Nah, ini perlu diketahui nih. Nanti kita akan telusurin sejauh mana positioningnya Bang Alex, tanggung jawabnya terhadap kinerja ataupun apa yang dilakukan dalam proses tanda tangan kontrak dan bentuk dari kontrak itu. Itu kan harus ada terikat dan mengikat. Tentunya Bang Alex ini menamakan dirinya sebagai orang yang di perusahaan yang menjadi bumper terdepan untuk kontrak kerja pada masing-masing klien. Nah, poinnya sekarang itu. Nanti akan kita bedah lagi proses selanjutnya untuk bisa kita bedah nanti setelah proses ini tidak menemukan titik temu. Kita lagi menunggu nih, apakah pihak direksi daripada perusahaannya Bang Alex ini mau untuk duduk bareng, mau untuk bisa kita sebenarnya apa sih yang menjadi masalah, kita akan menjelaskan, kita akan bentuk. Dan kalau ngomongin dasar hukum, kita akan bikin apa dasar hukum, kita akan tuangkan itu. Karena Undang-Undang Cipta Kerja sekarang lebih kepada proses apa sih menjadi temuan, menjadi satu keinginan daripada Bang Alex sendiri. Oke, Bang Alex. Ya, mungkin sedikit apa aja hak-hak dari Bang Alex yang Tidak diterima. belum terpenuhi mungkin. Jadi ini tadi membawahi apa yang sudah disampaikan sampaikan Pak Tommy, bahwa sebagai direksi, ya oke. Saya 8 tahun kerja di perusahaan ini, 6 tahun sebagai direksi, 8 tahun untuk mengurusin operation sampai sekarang juga masih, dan 6 tahun sebagai direksi. Dan di dalam direksi itu, dewan direksi pasti ada beberapa orang ya, mungkin saya lupa 6 atau 8 orang dalam direksi. Tapi saya adalah satu-satunya direksi yang ditugasi untuk menandatangani semua kontrak dengan klien, ada juga kontrak dengan vendors, berbagai dokumen perpajakan, berbagai dokumen-dokumen dengan departemen terkait. Ada kan misalnya departemen tenaga kerja, departemen apa. Di antara semua direksi yang di dalam akte itu, saya adalah satu-satunya yang menandatangani. Artinya ada risiko pribadi yang melekat dalam setiap kontrak yang ataupun laporan yang saya tandatangani ataupun perpajakan yang saya tandatangani.
Kewajiban itu sudah dilakukan dengan baik, dengan komitmen yang tinggi, dengan bertanggung jawab yang tinggi. Nah, nomor 2 juga masalah data pribadi. Karena setiap kali kita mau memiliki kontrak dengan klien, atau mau pitching dengan klien, atau kontrak dengan vendor, atau perpajakan, kan pasti menggunakan dokumen data pribadi saya dengan segala detailnya. Bahkan dalam perpajakan aja Anda tahu sendiri kan, Cortex itu sebenarnya menggunakan NPWP dari direksi yang ditunjuk. Nah, untuk itu semua, saya mohon perlindungan dan mohon ini kan kami sudah memberikan semua kewajibannya sebagai direksi perseroan. Dengan segala risiko dan tanggung jawab yang diberikan, tolong dong diapresiasi juga dalam bentuk remunerasi atau apapun juga yang terkait. Dan Pak Tommy sudah membedah juga secara undang-undang PT, memang direksi juga berhak mendapatkan itu semua, apalagi pada saat kewajiban juga sudah diberikan. Nah, dalam 6 tahun ini sudah saya berikan dengan sungguh-sungguh dan dengan tanggung jawab dan tinggi. Itu sih, jadi kok udah ya sampai sekarang belum ada. Itulah yang kita sekarang sedang diskusikan, dan kita diskusikan dengan perusahaan, dengan dewan komisaris dan siapapun yang memiliki kuasa di situ, ataupun dengan rapat pemegang saham. Bagaimana nih, tolong dikonsider dong, kewajiban udah, resiko pun melekat ke dalam pribadi saya, tapi kok nggak ada ininya.